Waktunya Mama bercerita. Pedoman dalam hati. Di usia 11 tahun, Bear dan ayahnya pergi berlibur ke New Hampshire. Perbukitan yang hijau dan perairan adalah tempat yang luar biasa bagus untuk memancing. Sebelum acara festival ikan bass, Bear dan ayah lebih awal sudah makan malam, segera menuju danau untuk memancing ikan. Di tempat ini ikan bass sangat langka, karena hanya dalam festival khusus ikan bass ini orang-orang baru diperbolehkan membawa pergi tangkapan ikannya. Bear dan ayah malam hari memulai memancing. Ketika matahari terbenam dan umpannya langsung dijatuhkan ke air dan mulai mengaduk-aduk, bulan pelan-pelan muncul di langit. Sinarnya menambah keindahannya yang seakan berkilauan. Bear tenang di tepi danau, duduk menunggu ikan terperangkap. Pada saat ini terlihat joran pancing bengkok, pertanda ikan besar terkena umpan. Ayah memandang putranya dengan penuh kebanggaan. Dia ingin melihat bagaimana putranya menangkap ikan besar itu. Akhirnya, Bear dengan hati-hati menarik ikan dari kail dan mengeluarkan dari air. Ikan itu adalah ikan bass yang sebelumnya belum pernah dia lihat. Bulan bersinar dengan terang. Anak dan ayah bisa melihat dengan jelas bentuk tubuh ramping dan cantik dari ikan bass. Ikan tersebut terus membuka dan menutup insangnya. Mata Bear juga terus memandangi ikan mengikuti frekuensinya. Ayahnya sejenak melihat jam sudah pukul 11.10 malam. Menunggu 2 jam lagi, maka adalah festival ikan bass. Anakku, selamat. Kamu telah berhasil memancing ikan yang besar. Tetapi sayang sekali kamu harus melepaskannya, kata ayah. Kenapa ada hal seperti itu? Bear berkata dengan tidak rela. Festival ikan bass belum mulai. Melepaskannya, kamu pasti akan dapat memancing ikan yang lainnya. Akan tetapi beberapa ikan itu tidak besar. Selain itu adalah ikan bass yang berharga. Bear langsung berteriak. Bear sebelah kiri dan sebelah kanan. Di danau tidak ada kapal nelayan dan tidak ada orang di sekitarnya. Dia menatap ayahnya dengan sungguh-sungguh. Ayah berhenti sejenak. Meskipun orang di sekitar dan tidak ada orang yang bisa tahu kapan kita menangkap ikan ini, tapi dalam hati kita mengetahui jelas, kita tidak boleh jelas-jelas mengetahui kesalahan, tetapi meneruskan kesalahan. Dengarkan, lepaskan. Ini adalah hal penting. Bear sangat tidak rela, tetapi dilihat dari keputusan nada bicara ayahnya, keputusannya tidak bisa dirubah. Dia hanya bisa melepas dengan hati-hati. Dengan hati-hati kail pada ikan dan melepaskannya. Ikan itu perlahan bergoyang menuju kedalaman danau. Bear bergumam, saya tidak akan pernah bisa melihat ikan bass sebesar ini dalam hidup. 34 tahun kemudian pada hari ini, Bear sudah menjadi seorang arsitek yang hebat. Benar saja, sejak saat itu, dia tidak pernah mendapatkan pancingan ikan yang besar. Tapi ikan bass itu berkelebat di depan matanya dari waktu ke waktu. Setiap ada permasalahan moral, dia akan melihat sosok ikan tersebut. Sebagai bahan renungan, tidak ada masalah yang bisa tanpa disadari. Bahkan jika tidak ada orang yang tahu, tetapi tetap tak bisa menipu hati sendiri. Seseorang masih bisa patuh pada aturan meskipun ketika sendirian, dan bukan ketika ada orang yang mengamati kita baru patuh. Inilah yang dinamakan pengendalian diri yang sesungguhnya, yaitu menjaga hati. Cerita diambil dari buku Saya Adalah Raja Pengendalian Diri.